Pada perjalanan kali ini, saya bersama tim sedang berkunjung ke rumah salah satu narasumber di daerah Jamblang, Cirebon, Jawa Barat. Menurut kisahnya, beliau mengeluhkan pusing dan berat di kepala. Tubuhnya pun terasa lemah lunglai, tak ada energi untuk berdiri tegap dan berjalan sendiri. Keluarga di rumahnya juga sering dibuat sakit secara bergantian. Pernah ada sejarah kena gangguan atau enggak? Iya. Tahun kemarin sih sakit serupa, cuman tuh ada ada ustadz tuh yang kesini, bilangnya sih Ada gangguan. Iya, terus? iya, terus ya pusing, sakit kepalanya. Sempet diruqyah juga berarti? Iya, dikasih air aja sih, air minum. Apa reaksinya waktu itu, Mas? Ya muntah. Muntah-muntah? Sampai ngamuk atau apa enggak? Enggak. Pernah ngamuk waktu gara-gara nggak tidur tuh. Iya, pernah ngamuk juga sih waktu gara-gara susah tidur. Awalnya susah banget tidur, terus emosi naik. Sekarang sudah nikah berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Sudah punya putra? Belum. Belum juga ya. Ya tapi sempat sih hamil ngisi. Sirkulasi haid apakah lancar selama ini? Kemarin lancar, sekarang Lancar. ya sekarang lebih lancar lagi, habis keguguran tuh lebih lancar lagi. Sering keguguran? Enggak, baru sekali sih. Baru sekali hamil terus gugur ya? Iya. Iya. Mbak sering mimpi apa aja? Mungkin bisa diceritakan? Jadi tuh dulu tuh aku pernah kayak punya orang yang suka. Terus tuh saya tuh sering perhatiin gitu, sering gak tahu ini tuh cuma pikiran saya aja atau emang asli gitu. Kalau misalkan mimpi ketemu dia, terus tuh saya tuh pasti sakit gitu. Nggak ngerti tapi apakah itu ada kaitannya atau enggak. Semalam tuh saya tuh habis mimpi dia, padahal kemarin saya tuh bisa jalan, bisa apa. Semalam tuh saya mimpi dia, terus tuh bangun tidur tuh kayak gini lagi, nggak bisa ngapa-ngapain sampai pengen muntah. Itu sih yang paling saya inget-inget. Cuman sering juga mimpi kayak dikejar-kejar kuda, terus dikejar-kejar ular besar kayak gitu. Terakhir mimpi ular besar tuh waktu di Subang tuh, terus mama sekeluarga sakit tuh. Itu tadinya nggak mau ngasih kabar mama, cuman ternyata tuh papa ngabarin katanya sekeluarga di rumah sakit gitu. Terus aku baru cerita ke mama, saya tuh habis mimpi ular semalam gitu. Mimpi Ular sama kuda ya? aku udah sering banget. Kuda. Kuda mah sering banget, kuda, banteng juga. Ya, pokoknya yang paling sering itu kuda tuh yang paling sering. Makanya sampai di dunia nyata tuh sampai takut banget sama kuda tuh. Jaran goyang. Kalau habis mimpi kuda, apa reaksinya setelah bangunnya, Mbak? Ya deg-degan aja, takut dikejar-kejar. Pusing atau hilang keseimbangan enggak? Lupa tuh kalau ke situnya, Ustaz. Baik. Oke, kita langsung ruqyah aja ya. Boleh. Bismillah. Itu mohon izin saya cabut dan saya bakar ya, Pak. Boleh. Itu sebetulnya itu cuma lupa aja. Zaman dulu itu. Oh, Sebetulnya waktu pemilihan lurah itu ada. zaman aku masih kecil banget. Ini saya mohon izin juga saya cabut, Pak. Punten. Apa malih Niko? Niki. Niko, mau. Dah. Kumpulin dulu, kita bakar dulu deh. Tinggi banget. Itu enggak usah, Pak. Aduh. Permisi ya, Mbak. A'udzu billahi wa kalimatin tammatan la yujawizuha wa rabbana. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ma tara. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man alladhi yashfa'u indahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك gangguannya dibikin seperti paralel. Jadi inti gangguannya ini kadang membuat cekcok antara suami istri atau bahkan keluarga semua. Jadi mungkin yang bisa nanti dilakukan ya, supaya nanti ini setan nggak balik lagi, perbaiki komunikasi ya, komunikasi antara satu dengan yang lain, khususnya mbak sama masnya ini. Adapun yang penyakit vertigonya ini saya rasa ada sebab medis juga, walaupun dari dipungkiri memang ada yang tadi mbak bilang ya, kita nggak seuzon, tapi ya memang nyatanya demikian, ada sihirnya ya. Jadi ya harus diperhatikan dari berbagai sisi, bukan hanya dari segi ruhiyahnya saja, dalemannya saja, tapi fisik juga harus diperbaiki juga ya. Saya belum bisa lihat, mungkin nanti bisa difotokan aja lidahnya, kirim ke adminnya, ke Mas Rahmat, nanti biar kita lihat ya. Itu paling tadi apa yang dirasa mbak waktu di rukyah? Pengen muntah tapi susah ya, tadi waktu muntah udah plong belum? sedikit, udah plong sedikit tapi ya, sedikit ya, masih ada ya. Terus apalagi selain mual? lemas aja mah, panas sudah. Panas, tubuhnya panas semua. Biasa pakai cadar enggak? Iya, selalu. Oh ya udah, ini aja diminumkan sekarang, diminumkan. Habis itu minum ya. Minumnya nanti. Nah, nunggu 5 menit. Saya bakar dulu ya. Ini teman-teman, kalau mau tahu rajah tuh kayak apa, kayak begini bentuknya. Ada tulisan-tulisannya, wafak, tilasmun, simbol-simbol bintang-bintang. Ini enggak boleh nih, tidak boleh. Perbuatan dukun-dukun kayak gini termasuk sihir, haram hukumnya ya. Kalau ada yang mengatakan boleh atau apa, jangan percaya. Dan ini sihir, benar-benar ngundang jin. Ini sama nih yang lagi sama Mas Fadil. Kalau ini biasanya untuk tolak bala ya Mas. Ini tolak bala ini. Apa sih ini? Padi kering. Satu lagi ini. Ini kaligrafi, tapi yang kayak begini-gini nih ya, termasuk wafak. Ini terlarang, jangan lah ya, jangan.
Ini karena ada asma Allah yang tercampur, maka lebih baik kita bakar. Ini tidak sama dengan membakar bendera tauhid. Bismillah. Kalau ada orang yang tanya, kalau ada orang yang bilang, kalau misal nggak meyakini wafak dan juga rajah itu nggak bisa memberi manfaat atau madarat, ngapa harus dihancurkan? Ya harus. Ya, Rasulullah menghancurkan banyak berhala. Ali bin Abi Thalib meratakan kuburan-kuburan karena khawatir terjadi adanya fitnah kesyirikan. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab mau menebang ya pohon perjanjian Hudaibiyah, khawatir tempat itu disakralkan, dikeramatkan, kemudian dipuja-puja. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan setiap sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah akidah, yakni kesyirikan, itu harus dimusnahkan. Baik itu benda, baik itu bangunan, bahkan manusia sekalipun. Makanya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, para penyihir pada dibunuhi. Kenapa? Ya karena khawatir ya fitnah-fitnah kesyirikan yang ada pada mereka. Kita tidak mempercayai, tapi kan orang awam tidak mengetahuinya. Dan ini memang dibuat sebagai jimat, gitu ya. Loh? Dia udah coba. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Pengen nangis. Alhamdulillah. Kayak nggak percaya terus. Masya Allah. Ini jimatnya dihancurkan langsung bisa berdiri. Pengen nangis. Allahu Akbar. Masya Allah. Sujud syukur, Mbak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini bertahun-tahun Mbak nggak bisa sholat sampai sujud, berdiri aja susah. Jimat dihancurkan, hilang penyakit-penyakitnya. Masya Allah. Pengen lagi, pengen coba. Sujudlah yang lama, bersyukur sama Allah. Peluk suaminya, Mbak. Selama ini nggak bisa duduk. Nggak sih, dari sebelum tanggal 1 tuh bisa duduk tapi harus dibantu. Terus nggak bisa sujud sama sekali, nggak bisa. Oh, sejak ini ya. Tidur terus. Alhamdulillah. Sekarang bisa tuh, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi buru-buru itu nggak bisa. Dari rumah sakit juga belum bisa sujud, tapi udah bisa jalan. Suaranya? Tapi nggak bisa sujud, nggak bisa. Alhamdulillah. Selamat. Amin. Makasih Ustaz, Masya Allah. Ini baru penghancuran jimat. Belum kalau perbaikan akidah secara menyeluruh. Masya Allah, bakal turun banyak keberkahan Allah untuk keluarga ini. Amin. Ya, jadi gimana cara bertauhid dengan sebaik-baiknya? Ya tentu dengan pertama kali nurunkan semua jimat-jimat. Alhamdulillah Bapak dengan ikhlas legowo hancur semua, mbaknya sembuh. Berikutnya melatih ketawakalan, keikhlasan sama Allah, berhusnuzon, baik sangka sama Allah. Ya, saya yakin ya setelah ini punya anak yang soleh-solehah. Amin. Saya 11 tahun dilahirkan dari rahim ibu saya. Nunggu 11 tahun dari pernikahan. Mbak baru 3 tahun, semoga Allah kasih anak yang soleh, yang solehah, banyak keturunan. Jadi penghafal Quran. Amin. Dari kunci pertama adalah untuk memperbaiki komunikasi ya, satu rumah. Komunikasi. Ya, makasih. Harus saling legowo, harus saling memahami. Ya. Kalau lagi marah kayak dispenser, satu panas satu dingin. Ya. Jangan panas semuanya, nanti cekcok. Insya Allah. Masya Allah ya. Ini bukti nyata loh. Mbak sendiri yang langsung merasakan itu. Sampai terharu. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa masuk logika kita, tapi nyatanya memang hal itu ada. Ya, ingat kesyirikan itu sedikit sekecil apapun kadang-kadang pengaruhnya besar. Ya, dan tauhid adalah jalan selamat kita hidup di dunia dan di akhirat kelak.